Dunia seakan berhenti berputar ketika dokter mengucapkan kata itu, kanker payudara. Jantung saya berdetak tak beraturan, kepala mendadak terasa kosong, dan telinga saya seperti berdenging, sulit menangkap kalimat selanjutnya. Saya menatap wajah istri saya, berharap ini hanya salah dengar atau sekadar kekeliruan hasil pemeriksaan, tetapi raut serius dokter seolah menegaskan kenyataan pahit itu. Ada rasa tidak percaya, bercampur takut, sedih, dan bingung yang menyerbu sekaligus. Sejenak saya merasa tubuh saya kehilangan tenaga, seolah lantai di bawah kaki saya ambruk, hati saya berdesir antara ingin menyangkal dan harus menerima. Yang saya tahu, hidup kami tidak akan sama lagi setelah kata itu diucapkan. Hari itu sebenarnya berjalan seperti biasa. Saya menemani istri ke rumah sakit untuk mengambil hasil pemeriksaan yang sudah ia jalani beberapa hari lalu. Kami berdua duduk di ruang tunggu dengan perasaan cemas bercampur harap. Saya menggenggam tangannya, mencoba memberi kekuatan meski di dalam hati sendiri saya pun tak tenang. Bermula dari sebuah kecemasan kecil, benjolan yang tak kunjung hilang. Dengan langkah ragu, kami datang ke puskesmas. Dokter memeriksa dengan lembut, lalu berkata bahwa perlu rujukan. Hati kami mulai bergetar, ada rasa takut, tapi juga keyakinan bahwa kebenaran harus dihadapi, apapun itu. Di rumah sakit, ruangan putih dengan aroma antiseptik menyambut kami. USG, mamografi, hingga kata biopsi akhirnya terlontar. Jarum menembus kulit, kecil saja, tapi yang lebih menusuk adalah rasa cemas yang membumbung. Saat hasil dibacakan, kata itu terucap, kanker payudara, dunia terasa runtuh. Kami saling menatap, ada air mata, ada ketakutan, ada keheningan yang panjang. Namun dalam keheningan itu juga lahir tekad, kami percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan, Ia hadir melalui tangan-tangan para tenaga medis yang mendampingi. Ketika nama istri saya dipanggil, kami masuk ke ruangan dokter dengan langkah pelan. Dokter menatap kami, lalu membuka berkas hasil pemeriksaan. Sekejap ruangan terasa sunyi. Saya berusaha membaca wajahnya, berharap menemukan senyum atau isyarat bahwa semuanya baik-baik saja. Namun yang saya lihat justru raut serius dan hati-hati. Bapak, Ibu, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya sel kanker di payudara, ucapnya. Kata-kata itu seolah merobek udara. Telinga saya mendengar jelas, tetapi hati saya menolak percaya. Dunia seperti berhenti sejenak. Saya menoleh ke arah istri saya, yang duduk diam sambil menunduk, matanya berkaca-kaca, tapi ia berusaha tetap tegar. Sementara dada saya terasa sesak, seperti dihantam batu besar yang menghancurkan semua harapan. Saya ingin bertanya, ingin menyangkal, ingin meyakinkan diri bahwa dokter keliru membaca hasilnya, namun lidah saya keluh. Yang bisa saya lakukan hanya menggenggam tangan istri saya lebih erat, seolah itu satu-satunya cara agar ia tahu saya ada di sisinya. Berbagai pikiran berputar di kepala, bagaimana nanti ke depannya, bagaimana saya harus mengabari hal ini kepada anak-anak kami yang saat ini bertempat tinggal di luar kota. Dengan bahasa yang bagaimana agar mereka tidak terkejut mendengar berita ini, lantas bagaimana saya bisa menguatkannya sementara diri saya sendiri agar tidak merasa rapuh, tak ada jawaban yang muncul, hanya perasaan hampa dan takut yang melingkupi. Antara suara detak jantung saya yang berpacu dan suara dokter yang menjelaskan langkah pengobatan, saya merasa seperti terlempar ke dunia lain, dunia yang asing, gelap, dan penuh ketidakpastian. Saya sadar, setelah kalimat itu terucap, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Namun di balik keterkejutan itu, saya juga tahu satu hal, saya tidak boleh membiarkan istri saya berjuang sendirian. Meski hati saya terguncang, saya harus berdiri tegak di sampingnya, karena di balik kabar buruk ini, hanya kekuatan dan kebersamaanlah yang bisa menyalakan secercah harapan. Proses panjang pun dimulai. Dokter bedah onkologi menjelaskan langkah yang harus diambil.
Kata operasi terasa menakutkan. Bayangan kehilangan satu sisi tubuh, satu bagian diri yang begitu berharga, menghantam perasaan kami. Tapi di balik semua itu, ada semangat untuk bertahan. Ketika akhirnya ruang operasi menyambut, kami belajar menyerahkan segala pada Tuhan, yakin bahwa melalui pisau bedah, Ia sedang bekerja membawa kesembuhan. Bapak dan Ibu, saya mengerti kabar ini bukanlah hal yang mudah diterima. Tetapi saya ingin meyakinkan bahwa kita punya banyak pilihan terapi dan peluang kesembuhan baik, tergantung pada stadium dan kondisi ibu. Demikian dokter onkologi menjelaskan. Langkah yang harus kita jalani umumnya adalah sebagai berikut. Pemeriksaan lanjutan, staging dan profil tumor. Kita perlu mengetahui stadium kanker, yaitu seberapa besar ukuran kanker dan apakah sudah menyebar ke kelenjar getah bening atau organ lain. Pemeriksaan biasanya meliputi USG, mamografi, MRI payudara, CT scan, PET scan, serta biopsi untuk melihat tipe sel kanker dan status reseptor hormon, PR, HER2. Hasil ini penting untuk menentukan jenis terapi yang paling tepat. Tindakan operasi, bila memungkinkan, jika kanker masih dalam stadium operable, pilihan operasi biasanya mastektomi, pengangkatan seluruh payudara, atau breast conserving surgery. Lumpektomi, hanya bagian tumor yang diangkat, biasanya diikuti dengan radioterapi. Seringkali disertai pengangkatan kelenjar getah bening di ketiak untuk melihat apakah ada penyebaran. Terapi sistemik setelah operasi, biasanya kita lakukan kemoterapi, terapi hormon, atau terapi target, tergantung hasil pemeriksaan biomolekuler. Kemoterapi bertujuan membunuh sel kanker yang mungkin tersisa di tubuh. Terapi hormon diberikan bila kanker sensitif terhadap estrogen, progesteron. Terapi target, misalnya trastuzumab, digunakan bila kanker positif HER2. Radioterapi dilakukan bila ibu menjalani operasi konservasi payudara atau bila ada risiko tinggi sisa sel kanker. Pendampingan dan rehabilitasi selain terapi utama, kita juga akan mendampingi dalam aspek nutrisi, pengelolaan nyeri, menjaga kekuatan tubuh, serta dukungan psikologis dan spiritual. Pendampingan keluarga sangat penting dalam menjaga semangat ibu. Yang perlu kita pahami adalah bahwa kanker payudara bisa ditangani dengan baik, terutama bila ditemukan lebih awal. Perjalanan pengobatan ini memang panjang. Tetapi setiap langkah punya tujuan jelas, mengangkat, menghentikan, dan mencegah sel kanker kembali. Kami, tim medis, akan mendampingi Bapak dan Ibu di setiap tahap. Yang terpenting adalah menjaga semangat, percaya pada proses pengobatan, dan tetap mengusahakan kualitas hidup terbaik. Pemeriksaan demi pemeriksaan dijalani, jarum biopsi menusuk kulit, meninggalkan nyeri singkat, tapi jauh lebih perih adalah menanti hasilnya. Dan ketika hasil itu terbaca jelas, sel kanker ada di sana, air mata mungkin jatuh. Tapi tekad perlahan bangkit, sebab kami tahu, Tuhan tak pernah meninggalkan. Ia hadir melalui tangan dokter, melalui sentuhan perawat, melalui doa yang tak henti dipanjatkan. Tibalah saat operasi, kata mastektomi terdengar begitu berat, seolah menghapus sebagian identitas seorang perempuan, namun keberanian tumbuh. Lebih baik kehilangan sebagian tubuh daripada kehilangan hidup seluruhnya. Di ruang operasi, tubuh istri saya terbaring di bawah cahaya lampu yang terang, tapi jiwanya bersandar pada kasih Tuhan yang menerangi jauh lebih terang. Pukul 11.30 hari itu, istri saya didorong dengan kereta oleh seorang perawat ke ruang operasi. Saya mengikutinya dari belakang. Sampai di depan pintu ruang operasi langkah saya tertahan, dan hanya istri saya yang boleh masuk. Saya terduduk di ruang tunggu. Saya menundukkan kepala seraya berdoa terus-menerus agar operasi berjalan dengan lancar. Sesekali air mata saya menetes. Ya, Tuhan, berikan kami kekuatan untuk melewati ini semua. Ruang tunggu rumah sakit itu terasa begitu sunyi. Meski suara langkah kaki dan denting peralatan medis sesekali terdengar, jam dinding berjalan lambat, seolah enggan berputar, setiap detik menjadi beban, setiap menit terasa seperti sejam. Di balik pintu operasi, istri saya sedang berjuang.
tubuhnya terbaring di bawah cahaya lampu. Sementara para dokter dan perawat bekerja dengan hati-hati. Saya duduk gelisah, jemari tak henti bergerak, doa berulang kali terucap, meski suara saya hanya bergema dalam hati. Ada rasa takut, takut kehilangan, takut menghadapi kenyataan yang mungkin tak sanggup saya terima. Namun di tengah rasa cemas itu, ada keyakinan yang perlahan menenangkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ia bekerja melalui tangan para dokter, melalui ketelitian perawat, melalui seluruh tim medis yang sedang berusaha sekuat tenaga menyelamatkan istri saya. Anak-anak saat ini belum saya kabari. Saya berencana akan mengabari mereka setelah operasi selesai saja. Saya tahu, saya harus kuat. Meski dada ini bergetar hebat, saya katakan pada diri sendiri, jika istri saya berani menjalani operasi ini, maka saya pun harus berani menantinya dengan iman. Kegelisahan itu tidak hilang, tapi perlahan berubah menjadi doa yang terus naik ke langit. Saya percaya, kasih Tuhan lebih besar dari rasa takut kami. Saya percaya, kekuatannya mengalir melalui setiap tindakan para medis. Dan saya percaya, apapun hasil yang keluar dari balik pintu operasi itu, kami sekeluarga akan sanggup menjalaninya, karena kami tidak berdiri sendiri. Di ruang tunggu yang penuh harap itu, saya belajar bahwa cinta sejati adalah ketika hati memilih percaya, bahkan di tengah badai yang paling menakutkan. Kami menanti dengan gelisah, tapi juga dengan keyakinan, bahwa Tuhan sedang bekerja, dan kekuatannya akan menopang kami sekeluarga. Sambil menundukkan kepala saya terus berdoa. Tuhan yang penuh kasih. Hari ini hati kami diliputi kegelisahan. Istri kami, ibu dari anak-anak kami, sedang berbaring di ruang operasi, menyerahkan tubuhnya dalam tangan para dokter dan perawat. Kami percaya, Engkau hadir di sana, Engkau yang memberi hikmat kepada para medis. Engkau yang menuntun setiap langkah bedah, Engkau yang menjaga setiap helaan napas. Jadikanlah tangan mereka perpanjangan kasih-Mu, agar operasi ini berjalan dengan selamat dan berhasil. Ya Tuhan, kuatkanlah hati kami yang menanti dengan cemas. Berikanlah damai di tengah kegelisahan, tabahkan jiwa kami untuk tetap percaya. Lindungilah istri kami dengan kuasa-Mu, curahkanlah kekuatan pada tubuhnya. Dan sertai kami sekeluarga agar tidak goyah dalam iman. Kami tahu, Engkau Allah yang setia, Engkau tak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Maka dengan segenap hati kami serahkan operasi ini, istri kami, dan seluruh keluarga kami. Ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Pukul 18. Seorang perawat membuka pintu. Ia tampak mendorong seorang pasien. Hati saya lega. Itu pasti istri saya. Saya bergegas ingin melihat. Namun setelah saya dekati ternyata orang lain yang juga selesai menjalani operasi. Saya kembali duduk. Beberapa saat kemudian ada kereta keluar dari ruang operasi. Saya kembali bergegas melihatnya. Tapi ia bukan istri saya. Rupanya saat itu ada beberapa pasien yang menjalani operasi pada jam yang sama. Telah lama saya menunggu, namun belum ada lagi pasien yang keluar. Ini memang menunggu waktu masa pemulihan. Saya berpindah tempat, menunggu di lorong di mana para pasien didorong menuju kamar pasien masing-masing. Pukul 18.30 seorang perawat mendorong kembali pasien dari kamar operasi. Dan benar, ia adalah istri saya, belahan jiwa saya, wanita yang mendampingi hidup saya selama ini, ibu dari kedua anak-anak saya yang saat ini sudah berkeluarga. Saya menatap wajahnya, ia tersenyum dan saya pun tersenyum lega. Terpujilah nama Tuhan, operasi berjalan lancar. Saya mengikuti perawat yang mendorong istri saya menuju ke ruang perawatan. Selanjutnya perawat memanggil saya, memberikan benda yang terbungkus plastik. Di dalamnya ada semacam toples yang berisi benda hasil operasi. Saya tidak berani membukanya. Perawat itu menganjurkan saya untuk menyerahkan benda itu ke patologi anatomi. Sementara istri saya tertidur, saya berjalan melewati lorong-lorong menuju ruang patologi anatomi. Sambil berjalan, saya merasakan ada air yang menetes dari mata saya. Saya sedang membayangkan bahwa yang saya bawa ini adalah bagian dari tubuh istri saya. Ya, Tuhan, ini penyakit apa? Mengapa bisa terjadi? Apa penyebabnya? Setahu saya,
Istri saya tidak mengonsumsi makanan dengan sembarangan. Kalau disebabkan oleh keturunan, tidak juga. Dari seluruh keluarganya tidak satu pun pernah menderita sakit semacam ini. Lantas kenapa? 3 hari setelah operasi istri saya diperbolehkan untuk pulang. Selanjutnya mengikuti arahan dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut pasca operasi. Operasi selesai, luka itu ada, nyata, meninggalkan bekas pada tubuh, tapi juga menorehkan keberanian di jiwa. Perjalanan belum usai kemoterapi menanti. Setiap tetes cairan yang mengalir melalui selang infus bukan hanya obat, tapi juga simbol harapan. Setiap tetes yang masuk adalah tanda bahwa sel kanker sedang diperangi. Setiap kelemahan yang terasa adalah bagian dari proses menuju kekuatan baru. Istri saya yang semula memiliki rambut hitam yang tebal, satu demi satu rontok, setiap rambutnya disisir, maka beberapa rambut ikut terbawa pada sisir. Begitu setiap hari, sehingga diputuskan untuk mencukur seluruh rambutnya. Kemoterapi sudah dilakukan beberapa kali. Dan setiap selesai kemoterapi, tubuhnya terasa lemah, mual yang tak tertahankan. Saya memberi dorongan agar tetap makan yang cukup, namun setiap makan, terasa mual dan mau kembali. Hal ini selalu dirasakan setiap selesai kemoterapi. Setelah seminggu berjalan, kondisinya kuat kembali dan mulai dapat makan dengan baik. Kami harus semangat dan menyadari bahwa semua jadi bagian dari perjuangan. Kami memilih memandangnya sebagai jalan menuju kesembuhan, bukan akhir dari segalanya. Di setiap langkah, kami belajar bahwa sakit ini bukanlah kutukan, melainkan kesempatan untuk merasakan kebaikan Tuhan yang bekerja melalui para medis, melalui perhatian perawat, melalui penjelasan sabar dokter, bahkan melalui senyum orang-orang yang mendoakan. Perjalanan belum sepenuhnya usai, kami melangkah dengan semangat yang berbeda. Kami tahu badai itu nyata, tapi kami juga tahu ada cahaya yang tak pernah padam. Kami percaya, kasih dan kebaikan Tuhan selalu lebih besar daripada rasa takut, dan di balik luka ini, tersimpan janji, kesembuhan yang lahir dari iman, harapan, dan cinta yang tak pernah menyerah. Perjalanan kesembuhan bukan hanya tentang obat, operasi, atau kemoterapi, ia adalah tentang cinta yang mengalir dari keluarga yang setia menemani, tentang sahabat yang hadir dengan pelukan dan doa, tentang keberanian untuk tersenyum di tengah rasa sakit, dan yang terpenting, tentang iman bahwa selalu ada cahaya di ujung jalan, betapapun panjang dan gelapnya terowongan yang dilalui. Kanker payudara bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru dalam hidup, babak yang mengajarkan kita untuk lebih mencintai tubuh, menghargai waktu, merawat jiwa, dan berpegang teguh pada pengharapan, karena kesembuhan bukan hanya tentang hilangnya penyakit, tapi juga tumbuhnya keberanian, lahirnya semangat baru, dan mekar kembalinya bunga-bunga harapan di hati yang hampir pernah layu. Maka kepada setiap perempuan, setiap keluarga, setiap jiwa yang tengah berjuang, jangan pernah merasa sendirian, ada banyak tangan yang terulur, ada banyak hati yang mendoakan, ada Tuhan yang selalu hadir. Luka ini bisa jadi dalam, perjalanan ini bisa jadi panjang, tapi ingatlah, kita tidak berjalan tanpa tujuan, kita sedang menuju sebuah kemenangan. Kesembuhan bukan hanya mungkin, tapi nyata bagi mereka yang memilih berjuang. Perjalanan ini bukan tentang penyakit, melainkan tentang keberanian, bukan tentang kehilangan, melainkan tentang menemukan kembali arti hidup. Dan di balik setiap air mata, selalu ada janji, bahwa harapan tidak pernah mati.